Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6, berjumpa lagi dengan Pak Azhar pada pelajaran kemuhammadiyahan, dan ini termasuk pertemuan yang kedua ya. Sebelumnya Pak Azhar minta maaf karena pada kesempatan kali ini Pak Azhar memberikan materinya melalui video pembelajaran, belum melalui Zoom atau Google Meet secara langsung seperti biasanya. Nah, langsung saja materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini masih tentang tapak suci atau kelanjutan dari materi kemarin yang belum Pak Azhar sampaikan kepada anak-anak. Yang akan kita pelajari yang hari ini itu apa? Lambang, lalu seragam tapak suci. Langsung saja masuk ke materi. Nah, di sini Pak Azhar ada gambar seragam tapak suci. Nah, di sini ada beberapa poin yang sudah Pak Azhar beri tanda panah ya. Nih. Yang pertama, seragam TS berwarna merah dengan cincin berwarna kuning di setiap mana ini? Di 5 titik. Nah, kaki 2, lengan 2, sama di sekitar leher pundak ini. 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu warna merah seragam TS ini melambangkan apa kemarin? Keberanian. Lalu apa? Ini ringnya, kuningnya ini 5 cincin di bagian baju dan celana. Yang di bagian leher ini melambangkan mental dan spiritual. Cincin di tangan kanan melambangkan persahabatan, cincin di tangan kiri melambangkan pertahanan diri, cincin di kaki kanan melambangkan olahraga, cincin di kaki kiri melambangkan seni budaya. Itu ya, ada maknanya sendiri-sendiri ya, ada 5. Lalu bajunya berbentuk kurung dengan ukuran lengan 8 cm di atas pergelangan tangan. Jadi seragam TS yang anak-anak miliki itu biasanya bentuknya atau ukurannya agak besar ya, kombor-kombor bahasa Jawa nih. Tujuannya apa? Saat latihan biar tidak nyerimpet, ora kangelan lek gerak, jadi agak longgar seperti itu ya. Lalu di sini ada lambang tapak suci Putra Muhammadiyah di sebelah kiri ya. Ini kiri. Lalu yang perempuan ada tambahannya lagi, yaitu apa? Kerudung berwarna hitam. Nah, itu ya, yang putra tidak usah pakai kerudung, sudah tahu sendiri. Lalu lanjut, fungsi dan kegunaan seragam. Yang pertama sebagai identitas. Wah, kae seragame abang ana kuning-kuninge dadi TS kae. Lek ireng KSH Setia Hati atau IPSI Ikatan Pencaksilat Indonesia atau Kerasakti dan yang lain-lainnya. Lalu fungsi dan kegunaan seragam yang kedua menumbuhkan kebersamaan, persaudaraan dan persatuan. Podo-podo kelambi abange, podo-podo koncone ra entuk saling bermusuhan. Beda lagi kalau sedang berlomba atau sedang kompetisi. Lalu yang selanjutnya meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab. Lek nganggo seragam TS biasanya dituntut disiplin, diajak latihan, diajak melayu-melayu. Nah, disiplin kudu nurut karo pelatih. Lalu untuk membedakan tingkat terutama pada sabuknya. Nah, ini kalau anak-anak sekarang masih memakai sabuk kuning. Sabuk kuning nanti sampai melatih berapa ya? Kalau tidak salah sampai melatih 5 atau 3. Pak Azhar tidak begitu hafal. Setelah sabuk kuning nanti jadi pelatih, biasanya sabuknya berwarna biru. Ada melatihnya juga nanti 1 sampai berapa. Nanti setelah biru kelar,
sabuknya jadi hitam atau pendekar nanti itu. Pendekar tapak suci, sabuknya berwarna hitam, itu tingkatan yang paling tinggi di tapak suci. Nanti perguruan bela diri yang lain juga punya ketentuan yang lain juga. Ada yang sabuknya hijau, ada yang putih, ada yang kuning juga. Nah, itu tergantung perguruan bela dirinya. Karena kita sedang mempelajari tapak suci sebagai warga atau sebagai pelajar Muhammadiyah, jadi anak-anak juga harus tahu seragam makna, terus apa yang ada di seragam tapak suci. Lanjut ke lambangnya. Nah, lambang tapak suci yang pertama berbentuk bulat, yang artinya merupakan tekad yang bulat. Dua tekad bulat, yang namanya tekad itu sebagai apa? Landasan untuk berjuang, landasan untuk berusaha, itu ya. Lalu warna biru, biru berarti keagungan, ini biru yang di tengah ini, biru berarti keagungan. Warna putih berarti kesucian di tangan dan di lambang bunga melati. Ini bunga melati ya. Warna merah berarti keberanian. Daun hijau berarti kesempurnaan. Mawar berwarna keharuman, ini mawar ini. Merah ini di tengah ini mawar, ini melati. Warna hitam di tepi berarti kekal dan abadi. 11 bunga bermakna rukun iman dan Islam. Nah, ini bunga melati ini sebelahnya 11 ya. Artinya yang 6 rukun iman, yang 5 rukun Islam. Tangan bermakna keutamaan. Tangan terbuka, nah tangannya kan terbuka gini kan, tangan kanan ya. Terbuka dengan jari rapat, jarinya rapat. Ibu jarinya lekuk, gampangannya ya. Ada artinya sendiri. Tangan terbuka artinya apa? Kejujuran. Jadi saat bertanding, saat dalam kehidupan sehari-hari, seorang anak TS atau sebagai pelajar Muhammadiyah kudu jujur, jari rapat, erat. Karo konco kudu loyal, ndak boleh saling bermusuhan, keeratan karo konco, persahabatannya sik kuat. Nah, lalu jari, ibu jari yang ditekuk ini apa? Kerendahan hati. Maksudnya kerendahan hati itu apa? Tidak sombong. Orang juk sak penake dhewe, aku iso silat loh, aku iso antil-antilan, aku tak antil loh, aku melu TS loh. Nah, seorang anak yang bisa bela diri tidak seharusnya seperti itu, apalagi anak perguruan tapak suci. Harus apa? Rendah hati. Semakin tinggi ilmunya, semakin tinggi tingkatannya, harusnya apa? Semakin rendah hati. Orang malah senang pamer, orang malah senang gelutan. Ilmu yang didapatkan dari tapak suci digunakan dengan hal yang kebaikan, tidak disalahgunakan untuk tawuran, untuk gelutan, tinggo nyemek don adeke, tinggo nendang adeke. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi ilmu yang didapatkan di tapak suci di perguruan bela diri hanya digunakan sebagai penjagaan diri, sebagai apa lagi? Ilmu untuk mengikuti apa? Turnamen. Nah, seperti itu ya. Lalu yang terakhir di lambang tapak suci ada apa? Matahari bersinar 12 berwarna kuning, bermakna putra Muhammadiyah. Tapak suci termasuk organisasi otonom yang di bawah Muhammadiyah. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, sudah habis. Untuk materi kali ini lumayan singkat ya, karena membahas seragam, lalu makna lambang tapak suci. Nanti, oh ini ada lagi nih, kalau anak-anak belum punya buku, Pak Azhar jelaskan saja ya, ini ada tambahan wawasan saja. Jadi tapak suci itu anak-anak juga pasti tahu ya, untuk jurus-jurusnya, jurus-jurusnya tiap perguruan itu berbeda-beda, tetapi
untuk tapak suci sendiri itu nama jurusnya menggunakan apa? Flora dan fauna, tumbuhan dan hewan namanya. Azhar sekedar tahu saja ya, dulu pernah ikut tapi tidak mendalami jurus-jurusnya. Nih benar Azhar. Selain itu penamaan jurus dengan flora dan fauna mengandung arti bahwa penggunaan jurus tapak suci harus disertai dengan iman, akhlak, dan budi pekerti, sehingga tidak terjerumus dalam perbuatan dosa dan mengikuti hawa nafsu. Dan di dalam tapak suci itu ada 8 jurus ciri khas. Jurus mawar, jurus katak, jurus naga, jurus ikan terbang, jurus lembu, jurus raja wali, merpati, harimau. Nah, namanya semua dari hewan dan tumbuhan ya. Mawar, katak, naga, ikan terbang. Orang ikan goreng loh ya. Orang ngawur loh. Ikan terbang, lembu, raja wali, merpati, harimau membuka jalan, harimau menutup jalan, katak melempar tubuh. Terus apa lagi? Pak Azhar cuma ikat batas saja ya. Nah itu ya anak-anak pasti yang mengikuti TS juga lebih paham dari Pak Azhar untuk penamaan nama jurus dan gerakannya. Cukup sekian ya untuk materi tapak suci kali ini. Kita lanjutkan pertemuan selanjutnya dengan materi yang berbeda. Pak Azhar mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.